Hotman Paris mengungkap ketakutannya terhadap kematian setelah mengalami masalah kesehatan serius. Sempat menjalani perawatan intensif di Singapura akibat gangguan pada organ hati, dirinya kini menjalani rangkaian pengobatan hingga 8 April mendatang. Menduga penyakit yang diderita karena jadwal yang terlalu padat, dirinya kini mulai mengubah gaya hidup dan lebih fokus pada kesehatannya. Perubahan besar yang dilakukan olehnya adalah mulai memperbaiki jam tidur yang tidak teratur. Sebelumnya pengacara kondang satu ini hobi clubbing hingga pagi buta dan tak jarang langsung bekerja setelahnya tanpa melakukan istirahat yang cukup. Meskipun kondisinya sudah membaik, dirinya tetap harus rutin menyuntikkan antibiotik tiap harinya agar mendapatkan pemulihan total. Oke, ya kesehatan. Jadi gini, waktu sidang tanggal 20, tiba-tiba kan pas istirahat saya kan kolaps. Itu memang benar, saya lemas banget. Saya pulang ke rumah, diperiksa, kemudian ternyata something wrong dengan tekanan darah saya udah mulai turun, akhirnya dibawa ke rumah sakit Mitra. Tanggal 21 malam tekanan darah saya, percaya nggak, sudah 95 ke 45, itu sudah katanya itu sudah mati, karena nggak ada tekanan darah sampai 45 di bawah, rata-rata kan 80 kan. Ya, jadi saya dikasih antibiotik segala macam 3 malam, akhirnya anak saya langsung bawa saya ke Singapura. Pagi-pagi tiba-tiba ide, dia nggak mau pakai pesawat umum biar tenang, langsung sewa private jet bawa ke Singapura. Ternyata dokter Singapura dalam tempo 2 jam langsung tahu lever gua yang bermasalah. Ya, lever gua bermasalah, katanya ada bakteri masuk ke lever gua. Bakteri ini berantem sama sel darah putih kan, sel darah putih kan membunuh bakteri kan. Bakteri ini mati, menumpuk di lever. Kalau sesudah dia menumpuk, dia berubah jadi nanah, masuk ke darah. Disitulah infeksi di darah. Sekarang seperti apa kondisinya? Dan karena apa mungkin? Belum tahu. Kalau Singapura menemukan penyebabnya adalah lever. Tapi dari mana masuknya bakteri nggak tahu. Makanya tiap hari saya masih disuntik antibiotik. Di sini ada infus nih. Ini ada infus di sini. Ada selang di sini sekarang. Lengket ke darah gua. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tiap hari istri saya suntik. Tapi jangan harapan, katanya nanti bakteri yang sudah numpuk itu, kemarin pas saya dicek terakhir di USG sudah berkurang 70%, tinggal 30% lagi. Ini ada nih, tapi saya nggak bisa buka. Ini ada kabel di sini. Ada kabel di sini 2, langsung masuk ke darah gua. Jadi tiap itu sama istri, sama dokter Singapura sudah kasih saya untuk antibiotik sampai tanggal 8 April. Jadi tiap pagi istri saya suntik. Ini sudah ada nih. Kabel langsung ke darah nih. Ini kabel ini. Enggak ada masalah. Lu sekarang gua pacaran lagi, dansa lagi bisa. Ini asli kok, cantik nggak tahu asli gua aja. Itu kayak halo, hai darling. Opung, makanan. Nggak ada masalah. Saya 38 tahun jadi pengacara tidak pernah sakit. Saya tidak pernah sakit kecuali demam berdarah 2 kali. Nggak pernah sakit gua. Itulah. Jadi memang selama ini pegawai saya semua bingung. Bapak kok hebat banget sih, jam 4 bangun, kerja sampai malam, jam 10 udah di Hollywood, jam 3 pulang, jam 7 udah kerja lagi. Aku begitu terus menerus. Ya mungkin dokter Singapura mengatakan time to slow down, sudah waktunya untuk slow down. Anak-anak seperti apa pun lebih protektif dan melarang? Oh ya, anak saya semua. Anak saya kan putri saya kan pengacara di London. Dia ditempatkan di Singapura, ya. Yang ngerawat saya kabarnya di Singapura, dia tinggalin kantornya. Dari anak-anak saya, I'm a happy family gitu loh.
Dikenal sebagai sosok yang selalu tampil ceria di depan kamera, Ria Ricis ternyata sudah melewati banyak perjalanan emosional yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Di balik popularitas yang luar biasa, dirinya memiliki trauma yang dialami dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu sumber trauma Ricis berasal dari pernikahannya yang kandas. Dengan proses pemulihan yang tidak mudah, wanita 29 tahun ini aktif mengunjungi psikolog untuk membantu menyembuhkan luka batinnya. Memanfaatkan bulan suci Ramadan, dirinya juga meminta pertolongan kepada Sang Pencipta dengan melaksanakan ibadah umroh untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Alhamdulillah kemarin kita ngelakuin umroh mandiri, aku sama anak aku, sama sus dan sama karyawan. Alhamdulillah lancar sih, alhamdulillah nggak ada hambatan. Paling ya namanya bawa toddler ya, dan itu benar-benar dia momen pertama kalinya udah lancar bicara dan udah mulai toddler. Karena kan terakhir pas dibawa umroh kan dia masih yang belum ngomong dan masih belum lancar jalan larinya kan. Jadi waktu sekarang ini dia udah mulai lancar ngomong, lancar lari, jadi itu berasa banget. Emang double tenaganya. Bahkan ada satu momen yang waktu aku ke Jabal apa ya aku lupa, salah satu tempat aku pergi sama Moana, dia emang agak rewel, puasa-puasa siang-siang, jadi emang agak nangis bersama kayak ibu juga capek gitu sih. Tapi menikmati sekali. Kamu melihat karyawan semuanya juga diajak seperti apa nih? Enggak semua, cuma 2 atau 3 karyawan doang yang diajak, karena memang satu aku juga nggak suka terlalu ramai kalau melakukan perjalanan jauh. Terus memang bagi-bagi tugas kan, yang di Jakarta juga ada pekerjaan, terus yang nemenin aku berangkat juga ada kerjaannya masing-masing. Jadi memang ya udah biasa sih, maksudnya nggak terlalu ramai juga udah biasa. Selain nangis sama-sama Moana tadi, drama-drama lainnya ada lagi nggak sih? Wah, jangan ditanya. Banyak sekali. Dan dia kan udah mulai mengenal ini ibunya, dan dia udah mulai tahu, oh ini kalau sama ibu begini, sama sus begini. Jadi emang dia udah mulai susah, nggak mau sama sus, nggak mau sama ini, maunya sama ibu. Jadi susahnya itu kalau misalnya lagi siang-siang kan, perjalanan kaki kan jauh banget kan ya, dari satu titik ke titik lain. Kayak misalnya dari turun mobil mau ke Jabal apa, mau ke lokasi mana, mau kemana, kan itu emang jalan kaki kan, nggak bisa bawa mobil waktu itu waktu di Mekah. Jadi memang gendong mulu. Jadi ya Apa sih yang dapat dari umroh kemarin? banyak banget ya. Salah satunya adalah jiwa yang lebih tenang menurut aku ya, karena memang mencari titik tenang itu susah. Dan alhamdulillah kemarin waktu kita ngelakuin perjalanan ke sana, alhamdulillah jauh lebih tenang. Dan waktu pulang juga alhamdulillah banyak sedikit perubahan-perubahan yang kemarin gini sekarang gini gitu sih. Karena mungkin umroh, mungkin dibawa mungkin ke rumah sendiri, versi paling terbaik Kak Ricis di bulan Ramadan ini apa sih yang mungkin masih melekat di umroh kemarin gitu, menjadi lebih dekat dengan Allah Kak? Ya salah satunya itu. Terus lebih, nggak enak mau ngomong. Ya itulah pokoknya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan lebih baik. Aku sih nggak berani bicara gimana tentang diri aku, karena itu orang yang menilai ya, dan Allah yang menilai. Cuman kalau aku sendiri, aku berharapnya ya tiap hari semoga menjadi pribadi lebih baik, menjadi ibu yang terbaik. Karena menurut aku untuk kalau misalnya profesi segala macam nggak ada yang lebih, pun itu waktunya memang yang terbaik, emang kembali kepada Allah gitu aja sih. Sampai akhirnya kalian trauma dengan mungkin merit lagi, belum ada pikiran gimana sih Kak? Ya aku juga nggak ngerti. Aku mungkin ada yang bilang itu mungkin karena zodiak, ada yang bilang karena ini, ada yang bilang karena itu. Aku jadi nggak ngerti. Kemarin juga udah pernah bolak-balik ke psikolog juga waktu itu. Terus ya memang ternyata balik lagi ke diri sendiri, sama memang butuh waktu sih untuk sembuh gitu aja. Kan orang juga nggak tahu apa yang kita rasain. Cuman aku berharap dengan aku kembali kepada Allah, ke rumah Allah, kita berdoa, aku berharap disembuhkan kembali normal lagi. Karena kan aku punya anak yang dia ngelihat ibunya harus happy terus nih gitu. Kemarin juga aku sempat cerita sama keluarga juga, boleh nggak sih nangis depan anak tuh? Aku sempat nanya juga. Terus ada yang bilang boleh, ada yang bilang kalau bisa jangan, bilang gitu sih. Jadi ya memang agak masih bingung gitu. Tapi nggak sampai menutup hati untuk yang lain kan Kak Ricis kan? Belum sih, aku nggak mau. Tahu sih banyak gitu. Enggak dulu. Susah Mbak, ini aja satu hari ini aku telat kesininya, gimana mau mikirnya pacaran gitu sih. Emang
berarti kamu bener-bener udah sampai ke psikolog, katanya trust issue apa gimana sih? Itu aku nggak ngerti sih, aku juga nggak berani menilai diri. Kepercayaan akhirnya terulang lagi gitu. Bisa jadi, cuman kalau sekarang sih aku mikirnya kalau ketemu orang ya seperlunya aja. Aku juga sampai sekarang nggak pernah nongkrong yang gimana banget, karena hidupku sekarang udah untuk anakku, untuk pekerjaan, sama untuk keluarga di rumah, itu aja sih. Jadi memang nggak mau ketemu orang banyak. Di balik itu kan kamu juga dikasih rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah, amin. Mungkin seorang strong woman, single mom juga diberi rumah mewah juga nih kan. Semua kan cuma titipan, belum ke rumah kan udah kan kemarin. Iya, semoga semua dijaga oleh Allah. Aku yakin sih, karena emang kan semua cuma titipan. Aku juga takut semua diambil lagi sama Allah. Jadi ya aku jaga baik-baik, gimana caranya menjaga baik-baik gitu sih. Dan nggak berani klaim juga itu punya aku juga. Kamu mungkin hitam putih perjalanan tahun itu seperti apa sih yang dirasain? Hitam putih mungkin suka dukanya. Oh, suka dukanya, alhamdulillah aku sih nanggepinnya semuanya suka, semuanya disyukuri, alhamdulillah. Dan menurut aku apapun yang sudah terjadi itu memang udah jalan Allah aja, karena kan nama perjalanan itu kan nggak ada yang mulus-mulus aja ya. Dan juga mungkin kalau misalnya orang-orang lihat ada yang misalnya berita miring A, berita miring B, berita miring C, cuman ya itu bumbu dalam hidup aja. Itu juga kalau hidup lurus-lurus aja kan juga takutnya kita lupa bersyukur, kita lupa diri. Jadi memang mungkin aku percaya Allah ngasih beberapa rintangan, beberapa cobaan supaya kita ingat lagi sama Allah. Kan merasa dibalas sama Allah tuh betul-betul berkali-kali lipat. Oh, selalu malah aku selalu pikir, aku pernah ingat banget aku dikasih hadiah misalnya X, tapi padahal aku belum minta, tapi Allah udah ngasih itu sih. Dan itu sering banget terjadi, jadi aku alhamdulillah banget. Jadi dibalik kejadian-kejadian yang mungkin menurut aku kurang mengenakan, ternyata Allah kasih hadiah dibalik itu. Setiap orang tua memiliki cara tersendiri untuk menanamkan fondasi agama kepada buah hatinya. Menyadari mengajarkan anak berpuasa bukanlah hal yang instan, Shiren Sungkar menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan penuh makna. Memberikan reward kepada kedua anaknya yang sudah berpuasa penuh, istri dari Teguh Wisnu ini beranggapan bahwa hadiah tersebut merupakan bentuk penghargaan dari hasil usaha mereka yang telah berhasil menyelesaikan puasa. Tak hanya kesenangan duniawi, sebelum memberi reward tersebut, Shiren selalu menceritakan kepada buah hatinya tentang keutamaan ibadah puasa dan kebaikan yang dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun membutuhkan proses bertahap, Shiren mengaku tahun ini lebih dimudahkan dalam memberikan pelajaran agama dan ibadah kepada anaknya. Lebaran persiapannya sebenarnya sama aja sih setiap tahunnya ya, kayak persiapan kesehatan yang penting, karena lagi cuacanya lagi ya kita semua tahu ya gampang banget ada sakit gitu karena panas hujan, jadi lebih ke prepare ke anak-anak juga ikhtiar jaga kesehatan sih, karena kan biasanya lebaran tuh capek ya pindah-pindah gitu. Tradisi dari kakak sendiri atau keluarga kakak seperti apa? Biasanya itu ke rumah mama, terus ke keluarganya Kak Wisnu, baru ke rumah aku, jadi biasanya keliling lah. Tapi anak-anak udah mulai puasa belum sih ke tahun ini? Adam sama Hawa, Adam sih udah tahun ke-5 ya. Kalau Hawa tahun ke-3 kalau nggak salah ya. Tapi udah mulai full belum kak? Apa masih bolong-bolong setengah hari? Adam ya semoga lo jaga ya, ini kan baru setengah jalan. Adam sih udah full tahun ke-3 ya kalau nggak salah. Tapi Kak Shiren sama Bang Wisnu ini tipe orang tua kalau anak puasa tuh dikasih reward gak setelah lebaran? Iya dong, dikasih reward, terus dikasih cerita juga sama mereka tentang ya semoga Allah mudahkan mereka selalu kasih pahala yang lebih. Jadi reward dari mami sama abi ini duniawi ya nak, gitu, tetap yang kita kejar pahala dari Allah gitu. Favoritnya makanan manis, terus
anak-anak tuh bakal yang buka puasa nasi ya Indonesia ya, jadi kayak lapar ya, jadi senangnya dimasakin nasi. Ikut tren nanti nggak sih Kak yang apa namanya baju lebaran ikut tren Baju lebaran kita jual ya Mbak, jadi ngambil di butik. Alhamdulillah. Pak, tapi kan memberi reward. Itu punya gayanya masing-masing kayak gitu. Karena waktu kecil juga kok kayak gitu sih. Jadi cuman yang penting kita nekatin pahalanya, kenikmatan orang berpuasa, kayak mau buka puasa kayak nah ya Allah, salah satu kenikmatan yang Allah berikan itu ketika kita berbuka. Jadi kayak bukan ngejar hanya reward dari orang tuanya, tapi suasana Ramadan dan mereka ngejar pahalanya itu kan yang tidak bisa tergantikan sama bulan-bulan lainnya. Tapi itu anaknya yang minta atau enggak sih Kak? Biasanya Kak, Mama aku mau puasa sebulan dari full. orang tuanya Dari kita ngasih tahu tapi kita nggak mau. Jadi kalau udah teriak-teriak capek, lapar, ya udah buka aja, nanti dicoba lagi. Tapi anaknya nggak mau. Kasiran, tapi kalau misalnya ini ya. Lebaran mungkin yang ditunggu-tunggu apa sih Kak? Lebaran yang ditunggu-tunggu adalah ketemu keluarga. Kita mau keluarga karena kangen ngumpul tuh belum tentu bisa sering-sering kan.